لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, saya Kevin Noval Karim, 19 tahun, berasal dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dewan juri, dan juga seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam ajang Student of the Year 2020 yang diadakan oleh Anak Hebat Indonesia. Sebelum memasuki video talent show kali ini, di video-video sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa saya memiliki passion dan ketertarikan dalam hal public speaking, musik, bernyanyi, fotografi, editing, dan bidang kesehatan, khususnya di kefarmasian. Salah satu pencapaian saya ialah pada bulan Februari lalu, saya bersama tim saya berhasil mendapatkan gold medal di kategori Asian Youth Innovation Award mewakili Universitas Brawijaya pada ajang Malaysia Technology Expo atau MTE 2020 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Produk inovasi yang kami bawa bernama Combafest dengan kepanjangan Golden Sea Cucumber and Red Ginger Extract for Osteoarthritis in Fresh Disintegrating Tablet. Combafest ini merupakan tablet cepat larut dengan kombinasi bahan utama teripang emas dan juga jahe merah, yang mana memiliki potensi besar dalam terapi osteoartritis. Keunggulan yang dimiliki Combafest ini antara lain memiliki kecepatan disintegrasi atau larut di mulut, sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dan juga onsetnya. Selain itu, Combafest ini memiliki rasa yang dapat diterima atau acceptable dan memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan obat konvensional. Nah, masih berkaitan dengan bidang kesehatan, di video talent show ini, saya ingin memaparkan talenta saya melalui video edukasi dan mengajak para penonton sekalian untuk mengetahui beberapa kebutuhan yang bisa disiapkan di dalam masa new normal ini. Pastinya, kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata new normal. New normal merupakan skenario hidup baru dengan perubahan dan adaptasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hal ini seharusnya diterapkan saat kurva persebaran COVID-19 ini telah melandai. Tetapi sayangnya, di Indonesia sendiri, kurvanya belum melandai, dan malah sebaliknya. Di sisi lain, perekonomian juga tetap harus dipertahankan, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk segera menerapkan new normal ini. Tentunya dengan beberapa protokol dan juga indikator. Diharapkan dengan diberlakukannya new normal ini, grafik kasus COVID-19 tidak meningkat dan dapat menurun, sehingga kasus COVID-19 menurun, ekonomi juga kembali pulih. Nah, untuk mendukung berjalannya new normal, ada beberapa kebutuhan yang bisa disiapkan, seperti gambar berikut. Ya, langsung saja ke barang yang pertama, ialah masker. Tentunya kita sudah tidak asing lagi. Masker yang bisa digunakan bisa seperti ini, masker medis, atau masker kain seperti ini. Tetapi, diutamakan untuk menggunakan masker kain dengan catatan rutin dicuci, agar terjaga kebersihannya. Dan juga saat berpergian ke kantor, berbelanja, atau keluar rumah, dapat menyediakan masker cadangan di dalam tas Anda. Atau saat berbelanja atau di luar rumah, juga dapat ditambah dengan memakai face shield atau pelindung wajah, seperti ini. Memasuki barang yang kedua yang dapat disiapkan ialah hand sanitizer. Hand sanitizer dapat berupa gel maupun spray. Hand sanitizer ini berfungsi untuk menjaga kebersihan tangan kita. Atau juga bisa diganti dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Saran dari saya, Anda semua dapat membawa sabun kecil yang dimasukkan ke dalam tas saat berpergian keluar rumah atau ke kantor. Kenapa sih harus menggunakan sabun?
karena cuci tangan menggunakan sabun lebih efektif untuk membunuh kuman dan menghilangkan virus yang ada pada tangan kita. Dan juga dengan catatan mengikuti langkah cuci tangan yang baik dan benar agar hasilnya lebih optimal. Selain itu, terdapat alternatif lain seperti membawa tisu basah jika tidak ingin menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Kemudian yang ketiga, ada alat makan pribadi. Jika nanti sudah kuliah di kampus, ke sekolah, ataupun ke kantor, otomatis kita akan makan siang. Nah, kita bisa menyediakan alat makan pribadi ini dalam tas kita karena untuk meminimalisir penularan resiko COVID-19 dan kebersihannya lebih terjamin. Yang keempat ialah alat ibadah pribadi untuk meminimalisir penularan COVID-19. Berbicara tentang ibadah di masjid, pada masa new normal ini sudah banyak masjid yang dibuka dengan aturan tertentu. Seperti jamaahnya tetap memakai masker, cek suhu sebelum masuk, cuci tangan, membawa alat ibadah sendiri, dianjurkan untuk meminimalisir kontak dengan jamaah lain, dan untuk jamaah yang merasakan tidak enak badan atau demam di atas 38 derajat Celcius, dianjurkan untuk tidak ikut salat berjamaah di dalam masjid. Dan dianjurkan untuk tetap menjaga jarak tentunya, mirip dengan protokol-protokol kesehatan lainnya. Yang kelima ialah air minum. Anda dapat menyediakan air putih di dalam botol pribadi Anda. Yang keenam ialah sarung tangan. Dapat digunakan saat mengendarai sepeda motor, berbelanja, atau saat menggunakan jasa ojek online untuk meminimalisir kontak dengan benda yang beresiko penularan COVID-19. Kemudian yang ketujuh, jika ingin menggunakan ojek online, terutama untuk motor, diharapkan untuk membawa helm tersendiri. Kenapa harus membawa helm tersendiri? Karena jika kita penumpang menggunakan helm yang juga digunakan oleh penumpang lain, memiliki resiko penularan karena bisa saja terdapat droplet yang menempel di area helm tersebut. Kemudian yang kedelapan, ada suplemen dan vitamin. Kenapa kita membutuhkan suplemen dan vitamin? Karena untuk mendukung daya tahan tubuh kita dalam kondisi optimal. Selain barang-barang tadi, kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya, seperti jaga jarak, physical distancing, social distancing, menghindari keramaian jika tidak terlalu penting, meminimalisir bersentuhan, dan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, seperti ini. Menggunakan sisi lengan bagian dalam. Jika Anda sekalian merasakan gejala-gejala COVID-19 seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, nyeri badan, dan mulai hilangnya kepekaan bau dan rasa, patut dicurigai. Apalagi semakin memburuk dalam beberapa hari selanjutnya. Anda dapat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumah Anda. Nah, itulah hal-hal yang dapat disiapkan di masa new normal ini guna menghadapi pandemik COVID-19 ini. Semoga pandemik ini dapat segera berakhir dan virus corona dapat segera hilang. Amin. Tak lupa saya juga banyak terima kasih dan mendoakan para tenaga medis yang masih berjuang menangani pasien COVID-19. Terakhir, terimalah persembahan dari saya, lagu Demi Raga Yang Lain, ciptaan Eka Gustiwana yang diciptakan sebagai bentuk terima kasih dan dukungan atas jerih payah tenaga medis selama menghadapi pandemik ini. Selamat menikmati. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang
untuk suara ini muncul. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Terimalah yang tak ternilai demi raganya. Terimalah yang tak ternilai demi raganya. Sekian video talent show dari saya Kevin Noval Karim, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.